Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lutfiah dari kelas Manajemen Dakwah 4B. Dalam video kali ini insya Allah saya akan menjawab soal yang diajukan dalam UTS Administrasi Dakwah. Baik, langsung saja kepada pertanyaan pertama terkait administrasi dakwah. Baik, jadi administrasi dakwah ini diambil dari dua kata. Yang pertama administrasi dan yang kedua dakwah. Administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan penyusunan atau pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistem yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya kembali, baik sebagian ataupun keseluruhan di kemudian hari. Adapun administrasi secara luas diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugas atau kerja dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya administrasi dakwah adalah suatu rangkaian kerjasama untuk mencapai tujuan dakwah. Begitu. Selanjutnya masuk kepada pertanyaan kedua, yakni mengenai proses administrasi dakwah. Yang pertama, pengertian dari proses administrasi dakwah itu sendiri, yakni serangkaian tindakan dan aktivitas yang diadopsi oleh organisasi untuk meningkatkan penggunaan dan distribusi sumber daya untuk mencapai tujuan dari proses tersebut. Proses yang dimaksud agar organisasi dakwah dapat menggunakan sumber daya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dakwah. Gitu. Kemudian poin pertama yakni distribusi sumber daya teknis dakwah. Hal ini meliputi unsur-unsur dalam dakwah. Yang pertama, materi dakwah. Yang kedua, subjek dakwah atau dai. Yang ketiga, objek dakwah atau mad'u. Yang keempat, metode dakwah atau thariqah dakwah. Yang kelima, metode atau wasilah dakwah. Yang terakhir, tujuan dakwah atau maqasid dakwah. Selanjutnya yakni karakteristik atau ciri-ciri proses administrasi. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, perubahan yang relevan sesuai yang dibutuhkan maksudnya. Yang ketiga, terdiri dari 4 tahap, di mana masing-masing mengarah ke yang lain. 4 tahap yang dimaksud tadi ya ini, tadi fleksibel, perubahan relevan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ya ini memiliki waktu untuk melihat semua kewajiban pekerjaan atau evaluasi. Berlanjut kepada poin selanjutnya mengenai tahapan proses administrasi dakwah. Prosesnya sebagaimana proses dalam manajemen, yakni yang pertama perencanaan. Perencanaan di sini meliputi meneliti, mengklasifikasi, menentukan tujuan dan strategi, entah itu strategi jangka pendek ataupun jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Kemudian yang kedua yakni proses organisasi atau pengorganisasian. Meliputi pembagian tugas dalam sebuah tim supaya tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Begitupun dengan pengerjaannya sesuai dengan kompetisi yang dimiliki oleh setiap orang di dalam sebuah kelompok, begitu. Kemudian yang ketiga yakni controlling. Controlling ini yakni dilakukan dengan identifikasi mengenai proses yang telah berjalan, begitu. Atau juga controlling ini bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Baik. Selanjutnya berlanjut kepada poin pentingnya proses administrasi dakwah atau urgensi ya. Jadi proses administrasi dakwah ini sangatlah penting karena merupakan dasar dari keberhasilan. Karena dalam administrasi dakwah ini ditentukan dengan sistematis bagaimana mulai dari penentuan tujuan dan proses yang akan ditempuh. Kemudian yang kedua, mengarah pada pencapaian yang diusulkan, menghindari improvisasi di tengah-tengah jalan begitu, dan strategi dadakan, dan juga membuat keputusan yang lebih akurat karena pertimbangan otomatis lebih matang
di awal begitu. Kemudian yang ketiga yakni mengarahkan organisasi ke masa depan, terkoordinasi, efisien. Efisien yang dimaksud di sini yakni perencanaannya jelas, targetnya jelas, tahapannya jelas, daingnya jelas, madu'unya jelas, juga materi yang akan disampaikannya pun jelas. Jadi tidak ada kebingungan-kebingungan yang tidak berarti. Kemudian masuk kepada poin contoh proses administrasi dakwah. Proses administrasi meliputi yang tadi, proses dalam manajemen, yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Misal kita ambil contoh ingin berdakwah di media sosial, maka proses perencanaannya terkait bagaimana unsur-unsur dakwah itu direncanakan. Yang tadi siapa dai yang akan kita gandeng, siapa madu'u yang akan menjadi target dakwah kita, bagaimana materi yang akan disampaikan, juga penggunaan media apa yang sekiranya efektif, dan lain sebagainya. Kemudian pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini terjadilah pelaksanaan delegasi. Maksudnya dalam orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut ditentukan siapa yang bertanggung jawab di bidang LO misalkan, kemudian siapa yang di bidang visualisasi, media, admin, persiapan materi, dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga yakni proses pengendalian, meliputi penginfoan dari pimpinan kepada manajer tentang bagaimana keuntungan dan kerugian selama program berjalan begitu, serta penyampaian evaluasi guna menjadi pembelajaran untuk langkah-langkah selanjutnya gitu. Baik, yang terakhir yakni prinsip administrasi menurut Henry Fayol. Yang pertama, prinsip division of labor atau pembagian pekerjaan. Yang kedua, authority atau kewenangan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, unity of command atau kesatuan komando. Selanjutnya, unity of direction atau kesatuan dalam pengarahan. Selanjutnya, subordination of individual interest to the common good atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, remuneration atau remunerasi diartikan juga sebagai imbalan baik berupa upah, bonus, ataupun insentif. Kemudian centralization atau sentralisasi. Kemudian selanjutnya yakni the hierarchy atau hierarki. Kemudian order atau tata tertib. Selanjutnya equity atau keadilan. Selanjutnya stability of staff atau stabilitas staff. Dan yang terakhir inisiatif atau inisiasi. Baik, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.